Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir dalam kasih karunia Tuhan. Pagi. Pembacaan firman kita hari ini terdapat pada Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Berbicara tentang Yunus, kita tahu bahwa Yunus yang kita pelajari waktu masih kecil itu Yunus yang dimakan oleh ikan besar. Tetapi itu pada waktu kita kecil. Yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana Yunus meneladani dan menerima perintah dari Tuhan yang kedua kalinya. Maka saya mengambil tema pada hari ini, yaitu jangan mengulangi kesalahan. Kitab Yunus dilatar belakangi dari seorang Nabi Yunus dari kerajaan Israel pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Itu pada masa kekuasaan Raja Samaria, Yerobeam bin Yoas. Dia hidup pada masa Nabi Elia dan Nabi Elisa. Yunus, sebelum kita masuk pada pembacaan kita hari ini, firman Tuhan hari ini, kita melatar belakangi dulu bagaimana Yunus sebelum menerima perintah Tuhan pada saat ini. Pada yang Yunus pertama, dia menolak perintah Tuhan dan lari ke kota Tarsis. Pada saat dia lari ke kota Tarsis, dia menaiki kapal dan dia jatuh ke dalam laut dan dimakan ikan besar. Di saat itu juga Yunus berdoa kepada Tuhan dan melihat bahwa dia akan menerima segala perintah Tuhan yang disuruhnya. Singkat ceritanya, Yunus menerima perintah Tuhan dan melihat bahwa kota Niniwe yang dibilang akan dihancurkan oleh Tuhan akan binasa oleh kekuasaan Tuhan dan kemurkaan Tuhan. Yunus datang ke kota Niniwe untuk memberitahukan kepada bangsa Niniwe untuk melakukan pertobatan kepada Tuhan. Pertobatan yang kita maksud pada hari ini yaitu bagaimana proses manusia bertobat dalam lingkup pertobatan yang sesungguhnya dalam hati nurani kita kepada Tuhan. Kita jangan hanya datang kepada Tuhan kalau ada kita salah dan perlunya saja. Dari dasar pertobatan kita sudah melihat bahwa kesalahan kita sangat besar baru kita datang kepada Tuhan. Yunus 3 ayat 1 sampai 10 ingin memberitahukan bahwa pertobatan yang dimaksud bagaimana proses kita untuk berubah untuk ke depan yang lebih baik. Jangan gara-gara pertobatan baru kita datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kesalahan dan kekuasaan hanya pada Tuhan. Kita diciptakan Tuhan sebagai teman sepekerjanya. Bagaimana kita berproses dalam hidup kita untuk Tuhan. Yunus datang ke kota Niniwe dan disambut dan didengarkan oleh Raja Niniwe pada saat itu. Raja Niniwe mendengarkan pemberitaan yang diberitahukan oleh Yunus dan menyuruh rakyatnya untuk bertobat. Pada saat itu, Tuhan melihat bahwa pertobatan yang dilakukan oleh oleh bangsa Niniwe merupakan pertobatan yang sesungguhnya dalam hati mereka. Akhirnya Tuhan tidak jadi melakukan kemurkaannya terhadap bangsa Niniwe. Saya mempunyai ilustrasi bagaimana seorang pelajar sesama kita seperti mahasiswa itu dia tidak melakukan kesalahan yang kedua kali seperti Yunus. Pada saat itu ada mahasiswa bernama Sam. Dia seorang mahasiswa dari Universitas UKSW juga dan dia mengambil jurusan teologi. Sam ini merupakan anak dari konglomerat orang kaya. Tentunya kalau kita tahu orang kaya pasti memiliki kehendaknya sendiri. Sam merupakan seorang anak orang kaya dan dia tidak memiliki keinginan untuk berkuliah. Padahal dia merupakan murid pada waktu SD. SD sampai SMA dia adalah murid yang sangat pintar. Ketika Sam cabut dalam kuliahnya, dia mempunyai teman yang bernama Boy. Boy ini merupakan teman dekat dari Sam dari SD sampai SMA. Ketika waktu pelajaran yang tidak dimasuki oleh Sam, pada saat itu pelajaran mata kuliah Pariusa. Kita tahu bahwa yang kita kenal dengan dosen yang memiliki eksistensi dan pemikiran di luar kekuasaan kita. Pada saat itu absen yang dibagikan tidaklah absen manual, melainkan absen panggil. Pak Yusak melihat bahwa ada banyak kekeliruan terhadap partisipan yang ada
di kelasnya. Padahal di partisipannya itu terdapat 60 orang, yang hadir di dalam itu 59. Ketika kelas sudah selesai, Pak Yusak memanggil mahasiswanya. Dia melihat bahwa ada satu yang tidak datang, yaitu Sam. Ketika pada itu teman-temannya bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Pak Yusak bertanya kepada Boy yang tahu bahwa Boy itu adalah temannya Sam. Boy hanya bisa bilang dia tidak hadir, Pak. Ketika saat itu, Boy sudah nge-spam chatnya dan menelponnya. Setelah selesai kelasnya si Boy, baru Sam ini melihat bahwa sudah di-spam, di chat dan di telepon. Dia menelpon kembali si Boy dan dia menanyakan kepada si Boy, "Boy, kenapa kau telepon aku? Temen-temen aja." Ketika pada itu, Boy kaget dia melihat reaksinya yang santai banget. Dan melihat pada saat itu juga, Boy berbicara dan berkata kepada si Sam, "Kau dipanggil ke ruangan Pak Yusak sekarang untuk bertemu kepadanya." Sesampai pada situ, Sam kaget dan dia langsung segera berangkat ke ruangan Pak Yusak. Sampai di sana, dia bertemu dengan Pak Yusak. Pak Yusak berkata kepadanya, "Kamu kenapa tidak masuk ke kelas saya? Padahal saat ini adalah jadwal TTS." Di situ Sam kaget dan melihat jadwalnya sendiri. Sam di situ tidak bisa berkata apa-apa dan Pak Yusak berkata, "Kenapa kamu tidak datang? Apakah kamu mau nilai kamu dibuat E dan kamu di DO?" Pada saat itu nilai Sam E-nya sudah 3. Kalau yang keempat pasti kena DO dia. Sesudahnya itu Pak Yusak memiliki 2 pilihan, yaitu pertama nilai E, yang kedua dipanggil orang tua. Sesudahnya sampai itu, Sam pulang disuruh oleh Pak Yusak dan dia memikirkan dan merenungkan kesalahan yang dibuatnya yang terlalu amat fatal. Sampainya di kosnya, Sam berpikir dan tidak tahu melakukan apa-apa. Keesokan harinya, Sam berpasrah diri dan dia ke kantornya Pak Yusak segera. Sesampainya di sana, dia melihat ada kedua orang tuanya yang datang dan melihatnya. Orang tuanya memeluk dan menciumnya dan meminta maaf kepada Sam karena tidak memberikan kasih sayang dan yang tulus kepada dia. Dan Boy berkata kepadanya, aku yang memanggil orang tuamu, karena aku tahu kau sudah berubah banyak. Kau sudah melupakan kami sebagai teman-temanmu lama dan memilih teman-temanmu yang baru yang tidak tahu mengenal tentang dirimu sendiri. Singkat cerita, Sam melakukan banyak sekali minta maaf kepada Pak Yusak, Boy dan kedua orang tuanya. Sam menyesal akan perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Akhirnya, Pak Yusak dengan berbaik hati dan melihat bahwa ada kesalahan yang dibuatnya, mengizinkannya untuk melakukan TTS minggu depan. Boy berkata kepada Sam, tidak pernah kau melakukan kesalahan sangat fatal seperti ini. Aku adalah teman dekatmu waktu kecil, yang dimana aku tahu kau bagaimana bisa berubah dengan demikian seperti ini. Kau melupakan aku waktu kecil, dan sampai sekarang aku tidak pernah melupakan kebaikanmu. Uang yang kau berikan kepada aku untuk menitip absen, itu akan kusimpan dan kutabung. Jangan lupakan Tuhan dalam hadiratmu. Bagaimana kau berproses, itu adalah Tuhan yang menuntunmu. Di situ Sam melihat dan mendengarkan apa yang diberikan oleh Boy, yang kata-kata pasukannya, dan dia berteguh dalam hatinya. Dia berjanji akan berubah dan bertobat untuk lebih lagi berproses dalam keimanan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa bagaimana penyesalan dan kesalahan yang kita buat itu pasti akan Tuhan ampuni. Tapi apakah pertobatan yang hanya kita perlukan untuk lari kepada Tuhan? Ketika kita senang, apakah kita datang kepada Tuhan? Hanya kesalahanlah yang kita datang baru kepada Tuhan. Janganlah mengulangi kesalahan yang kedua kalinya, karena kesempatan kedua hingga ketiga itu tidak datang secara beruntun. Tuhan tidak melihat kesalahan 2 atau 3 kali kita perbuat, karena Tuhan mengampuni dan Maha Penyayang. Hingga saat ini kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa dan Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia akan selalu ada untuk kita yang melakukan perbuatan yang agung kepada kita. Demikianlah firman Tuhan.